Oke. Tes. Weh, masuk. Oke guys, kita lanjut lagi untuk perbincang-bincang kita di Blaterian Channel bersama Dr. NLA, asesor dalam Infocom. Oke, lanjut Om LA ya. Tadi kita akan bahas sedikit penetapan. Ya, tadi PPEPP ya, penetapan. Oke. Jadi penetapan itu terkait dengan kebijakan yang dimiliki oleh kampus atau universitas terkait dengan pelaksanaan akademik, penelitian, pengabdian atau semua yang kaitan dengan kriteria. Jadi kebijakan itu bisa berupa peraturan menteri, peraturan rektor, peraturan dekan atau peraturan lembaga atau yayasan gitu. Jadi itu ya bisa dalam bentuk SPMI nanti. Ya. Tapi kebijakan itu ya dasar untuk kita melakukan sesuatu, Pak. Jadi sebagai landasan hukumnya. Gitu. Jadi kebijakan itu harus ada. Jadi kalau kita menuliskan kebijakan itu ya misalnya peraturan rektor UNSUD nomor X tahun berapa tentang itu kebijakan gitu. Yang dijadikan sebagai dasar hukum ketika kita melaksanakan ya proses pembelajaran, penelitian, pengabdian dan kurikulum dan proses lainnya. Nah, kemudian selain kebijakan pada penetapan itu kita punya yang namanya standar. Nah, standar ini kita ngambil dari SPMI-nya, jadi Satuan Penjaminan Mutu Internal yang dimiliki oleh standar itu bagian dari penetapan ya. Ya, betul. Artinya harus mengacu apa yang ditetapkan. Ya, betul, Pak. Jadi SPMI ini biasanya diturunkan dari SNDT, Pak. Jadi kalau di tahun 2020 itu kita menurunkan dari Permen nomor 3 tahun 2020 menjadi SPMI-nya kita. Jadi 24 standar turun menjadi standarnya universitas, kemudian universitas bisa menambahkan. Nah, kemudian keluar Permen nomor 53 sama seperti itu. Jadi universitas juga harus menyesuaikan terkait dengan SPMI-nya gitu. Jadi standar yang ada di Permen nomor 53 itu disesuaikan, kemudian ditetapkan sebagai SPMI baru di universitas gitu. Jadi kalau misalnya ada berapa standar gitu, kemudian diturunkan menjadi standar yang ada di universitas. Ya. Standar itu hampir nanti setiap penetapan harus ada itu semua ya. Setiap penetapan harus ada namanya standar. Standar kemudian harus IKU. Ada IKU, indikator kinerja utamanya. Dengan kebijakan tadi, peraturan, ada standar terus IKU. Ya. Nah, IKU itu berkaitan dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama. Ya, ada IKU garis miring IKT ya. Jadi IKU dan IKT ini berkaitan dengan standar gitu. Jadi target pencapaian dari standar itu diukur oleh apa? Oleh pencapaian IKU-nya, IKU atau IKT-nya tadi. Jadi misalnya gitu, di dalam standarnya kita menetapkan bahwa minimal satu prodi itu memiliki 5 dosen home base, kemudian berpendidikan minimal magister. 5 dosennya ini sebagai IKU-nya gitu misalnya. Nah, kemudian nanti akan diukur itu melalui apa? Melalui proses pelaksanaannya. Oh, ternyata dalam pelaksanaan itu di prodi itu bukan 5, tapi lebih dari 5 gitu. Artinya kan kita bisa mengatakan bahwa ini sudah melampaui standar yang ditetapkan atau mencapai atau melampaui standar yang sudah ditetapkan IKU IKT-nya tadi. Jadi IKU garis miring IKT. Nah, boleh ada IKU-nya, wajib ada IKU, kemudian kalau IKT itu sebagai tambahan gitu. Enggak wajib gitu, karena tambahan dari Pak, opsional gitu ya. Tergantung gitu. Kalau misalnya mereka mau memberikan IKT, indikator kinerja tambahan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tidak, yang penting ada indikator kinerja utamanya gitu. Mungkin biar didetailkan ya, Omel. Kalau di standar itu kan biasanya kan UPPS ya. UPPS mengatakan. Ya, UPPS atau UPPS mengatakan. UPPS itu ya di levelnya fakultas gitu ya. Dekan gitu. Dekan atau direkturnya atau itu ditulis di standarnya apa? Ya, ini berdasarkan kalau tadi berdasarkan ini SPMI tadi Pak.
Jadi kita berdasarkan pada mengacu pada standar yang ditetapkan oleh universitas melalui apa SPMI tadi. Yang harus menjadi catatan itu wajib penjagaan mutu. Ya betul. Artinya di setiap penetapan akan muncul terus dong? Ya betul. Jadi di setiap penetapan itu pasti ada penetapan standar yang berdasarkan pada dokumen SPMI yang dimiliki oleh universitas gitu, yang diturunkan dari SNDikti. Ya. Gitu. Jadi misalnya SNDikti tadi kalau di Permen nomor 3 tahun 2020 itu ada 20 standar, 24 standar maaf. Kemudian di Unsud gitu, Unsud menurunkan itu 24 standar. Nah kalau misalnya Unsud menurunkan 24 standar kemudian bisa mencapai itu, berarti kita bisa dikatakan apa? Baik gitu ya, baik gitu karena apa sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh melalui SNDikti tadi ya, oleh pemerintah melalui SNDikti tadi. Tapi Unsud pun boleh menambahkan Pak. Jadi Unsud bisa menambahkan standar baru gitu sebagai standar tambahan atau standar universitas gitu. Misalnya terkait dengan apa? Standar PMTS, standar pengelolaan sarana prasarana, standar ya macam-macam Pak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di universitas tersebut terkait dengan standar tambahan. Oke ya. Jadi mungkin kita skip dulu ya. Artinya kita akan ternyata ada pembahasan nanti terkait dengan itu. Ya. Jadi kita masuk ke kerangka berpikir Ya. framework instrumen akreditasi LAM Infocom 2.0. Nah, ini silakan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Pak, bahwa di instrumen 2.0 itu kita punya 6 kriteria. Jadi dari 9 dikerucutkan menjadi 6 kriteria. Yang pertama itu budaya mutu, yang kedua adalah relevansi pendidikan, yang kedua adalah relevansi penelitian, yang ketiga adalah relevansi PKM, dan yang kelima itu adalah akuntabilitas, dan yang terakhir adalah diferensiasi misi. Nah, setiap kriteria ini itu harus ada siklus PPEPP-nya tadi. Oke. Jadi harus ada gitu. Betul, kan ada yang namanya di dalam relevansi pendidikan ada aspek ya. Ada 4 aspek. Ya, betul. Jadi alurnya itu kan dari mulai standar nasional, ya. Kemudian ada standar perguruan tinggi, itu nanti ada analisis eksternal dan internal, ya, gitu betul, ya. betul. Baru masuk ke Ban PT ya. Ban PT ya, itu tadi yang disampaikan Pak Medi ya, ada budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensi misi. Nah, Ya. di situ ada yang namanya relevansi itu ternyata, nah itu yang dikerucutkan di situ ternyata ya. Betul. Kalau kita lihat 9 standar itu ada standar relevansi, itu ada apa? Nah, itu terkait dengan pendidikan, Ya. terus yang kedua terkait dengan penelitian, dan terus yang ketiga terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Nah, di masing-masing ini itu ada 4 aspek Pak. Jadi ada aspek masukan, kemudian ada proses, kemudian luaran atau capaian, ditambah dengan dampak sekarang. Nah, sekarang kan ada pendidikan berdampak. Nah ini, jadi harus berdampak. Jadi kita punya sesuatu digunakan oleh masyarakat dan itu memberikan dampak itu ke masyarakatnya maupun ke kampusnya atau ke dosennya. Ini di aspek ini ada 4 ini penyusunnya gimana nanti penyesuaiannya di LED? Nanti kita akan menyesuaikan dengan ini Pak. Jadi di LED itu sudah ada. Kalau kemarin itu kita punya 112 item Pak. Oh ya. Di kriteria sebelumnya itu di instrumen 1.0 itu kita punya 112 item yang harus kita jawab gitu ya. Terus kita tuliskan gitu. Nah kalau betul. Kemudian kalau di instrumen 2.0 ini kita punya 81 Pak. Jadi dari 6 kriteria tadi akan muncul 81 bagian yang harus kita tuliskan gitu di komentari. Bukan di komentari, dituliskan di laporan evaluasi dirinya kita. Oh ya. Oke. Jadi ada 81 gitu item yang akan dituliskan pada LED-nya kita. Nah ini di instrumen 2.0 ini tetap juga ada yang namanya suplemen prodi Pak. Jadi suplemen prodi itu terkait dengan prodi masing-masing. Ciri khas melalui kurikulumnya prodi itu masing-masing. Keunikan. Jadi keunikannya bisa dilihat di suplemen ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita
ada program studi informatika di satu universitas dengan universitas yang lain bisa jadi punya keunikan atau ciri khas masing-masing. Nah, itu jadi catatan tersendiri bagi asesor nanti ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat secara global memang oke lah ya. Pengurangannya di dalam item kriteria ya. Tapi sebenarnya kita nggak bilang pengurangan sih Pak. Artinya itu dari 9 kriteria itu enggak dari sisi asesor ya. Oh ya. Dari sisi asesornya itu dari 112 menjadi 81. Iya. Nah, misalnya gini, kalau kita lihat kriteria yang pertama nih, budaya mutu. Kalau dulu kan kita bicaranya KMTS. Nah, kalau di budaya mutu ini kita membahas terkait dengan sistem tata kelola, Pak Nurul mungkin ingat kalau tata kelola itu ada di kriteria berapa kalau di instrumen 1.0 di kriteria 2 ya Pak ya. Tata pamong, benar. Tata pamong, tata kelola BPS atau PT itu ada di kriteria 2. Nah, sekarang muncul di mana? Di kriteria 1 budaya mutu. Langsung ya. Nah, kemudian ada sistem tata kelola yang mencakup aspek administrasi, akademik, kemudian keuangan itu ada kriteria 5 kan Pak? Ya. Kemudian ada SDM kriteria berapa Pak? Kriteria 4. Nah, sekarang masuk di budaya mutu. Dan yang terakhir adalah aspek lain yang melaksanakan siklus PPWP tadi. Kalau jauhnya di sesel-sesel ya. Iya. Pas-pas. Iya. Dari budaya mutu ya. Jadi ini penetapan ya. Jadi terkait kebijakan tadi ya. Di kriteria 1 nih, contohnya misalnya di budaya mutu tadi. Jadi budaya mutu itu ternyata di kriteria 1 itu dia masih pakai item yang ada di kriteria 2, tata kelola tata pamong, kemudian SDM, kemudian kaitannya keuangan gitu. Beda letak ya. Iya, betul. Kayaknya disatukan dalam rumpun. Oh, ini budaya mutu. Iya, bahasanya apanya gitu ya. Oh, mutu SDM-nya, betul. mutu keuangannya, betul. mutu aspek dalam misalkan tata kelolanya. Ini pas keren ya. Terus yang ini bagian B itu juga sama Pak. Jadi kalau di budaya mutu itu dia bahas tentang fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten. Nah, kalau di kriteria sebelumnya di instrumen sebelumnya itu ada di kriteria berapa Pak? Kriteria 2. Kalau tidak salah itu di poin B-nya. 2D itu dia membahas tentang fungsi SPMI atau lembaga penjaminan mutu internal gitu, SPMI gitu. Biasanya yang pertama kriteria. Iya. Budaya mutu nih ya. Nah, sama pelaksanaannya. Ya, tadi belum. Sekarang lanjut pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan ini terkait dengan pelaksanaan standar. Jadi ketika kita di budaya mutu tadi sudah menetapkan standar terkait dengan tata kelola, terkait dengan administrasi, akademik, kemudian keuangan, kemudian SDM. Nah, maka itu harus dilaksanakan. Di mana? Di bagian pelaksanaan. Jadi bagian pelaksanaan ini melaksanakan atas standar yang sudah ditetapkan. Jadi karena kita standar itu sudah ditetapkan, ya kita laksanakan. Itu tadi. Jadi terkait dengan bagian B juga sama. Kita punya nih fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten tadi ya. Kita menetapkan standarnya apa di bagian penetapan tadi. Kemudian kita laksanakan tuh. Gitu. Jadi misalnya standarnya apa? Memiliki asesor yang kompeten atau bersertifikat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pelaksanaannya seperti apa di bagian B-nya, di bagian pelaksanaan budaya mutu ya. Ketika kita memberikan penjelasan bahwa misalnya lembaga penjaminan mutu memiliki auditor, kemudian dokumen terkait dengan manual mutu, manual standarnya, kemudian formulir-formulir gitu. Nah, kita jelaskan tuh didukung oleh bukti dukung yang lengkap, yang sahih. Ada pengesahan, kemudian ada SK penetapan dari dokumen tersebut. Nah, maka bisa kita katakan sebagai dokumen yang legal, lengkap, dan sahih tadi. Ya, betul. Nah, ini bagian pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu adalah melaksanakan standar yang sudah ditetapkan didukung dengan dokumen pendukungnya, kelengkapannya gitu. Pengesahan lah ya. Ya, betul. Biasanya kan ada ini sebelum pelaksanaannya ada rapat RTM. Oh ya, itu nanti di bagian ini Pak, pengendalian. Nah, jadi terlalu cepat gitu ya. Jadi kita punya pelaksanaan. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Evaluasi. Nah, evaluasi ini sama Pak. Jadi evaluasi ini
dilakukan secara berkala melalui apa? Biasanya melalui audit mutu internal yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu tadi, yang menghadirkan siapa? Asesor auditor yang yang mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar tadi. Jadi kita punya standar nih, punya IKU IKT-nya, dievaluasi nih sama auditor, apakah memenuhi atau belum memenuhi, atau misalnya terlampaui ya gitu. Jadi asesor akan bawa namanya daftar tilik gitu. Dia akan melihat tuh, bertanya ke prodi misalnya, bertanya ke UPPS, atau bertanya ke lembaga terkait bagaimana pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan, baik itu pendidikan, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Itu sebagai dasar nanti ditulis di LED. Ya betul. Gitu ya. Jadi kalau di LED itu kan kita biasanya mendeskripsikan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, terakhir itu kapan dilaksanakan, kemudian siapa auditornya, kapan, di mana gitu ya. Serta didukung nanti buktinya apa? Laporan AMI. Nah hanya saja kalau di di instrumen 2.0 ini agak sedikit berbeda Pak dengan yang 1.0. Kalau yang 1.0 itu kita lebih ke menambahkan evaluasi atau survei tambahan. Itu nggak usah. Kalau di sini tidak, kita pakai menambahkan deskripsi terkait dengan faktor pendukung bagaimana standar itu bisa terlaksana dan faktor penghambatnya. Jadi dievaluasi gitu. Jadi nanti kita memberikan penjelasan bahwa kita punya standar nih, sudah dilaksanakan, tercapai tidak? Misalnya tercapai, yang mendukung faktor yang mendukung kenapa pelaksanaan ini bisa dicapai itu harus kita jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak tercapai ya juga harus dijelaskan gitu. Untuk membuat itu kan perlu survei. Membuat evaluasi. Narasi. Ya, narasinya kan itu didasarkan pada AMI tadi gitu kan. AMI kan berarti sudah nggak begitu detail ya. Ya, kalau dikatakan ini bukan tidak detail sih Pak. Artinya survei terhadap pelaksanaan, survei terhadap misalnya PMTS itu apakah pemahamannya seperti apa? Itu kan dulu ada, kalau sekarang nggak ada. Tapi diganti dengan faktor penghambat sama faktor pendukungnya gitu. Nah, tapi nanti juga boleh ditambah nih. Saya lupa nih tadi. Di bagian ini juga ada hasil survei kepuasan. Ini ternyata masih ada gitu. Saya terlewat mungkin ya. Jadi yang masih yang dievaluasi di bagian poin 1.3 ini masih ada survei kepuasan terhadap sistem tata kelola. Berarti hampir sama gitu ya. Hampir sama, ini saya ralat hampir sama. Hanya saja sekali lagi tetap ada survei untuk dievaluasi. Ya, tapi surveinya terhadap sistem tata kelola, kemudian fungsi SPMI tadi, karena budaya itu bukan per item. Bukan. Di sini kan di mutunya ada tata kelola, ada administrasi akademik, ada keuangan. Jadi dia evaluasi terhadap sistem tata kelola dan fungsi SPMI. Yang melibatkan siapa? Dosen sebagai responden, teknik sebagai responden, dan mahasiswa. Jadi saya lupa tuh, masih sama gitu Pak. Jadi sama, hanya tambahan tadi dampak faktor pendukung dan faktor yang menyebabkan faktor penghambatnya seperti apa. Artinya sebentar, ini menuliskannya gimana di evaluasi? Bilang survei perusahaan dulu atau hasil AMI dulu? Hasil AMI dulu. Hasil AMI baru nanti kita bicarakan di dalam hasil AMI, mungkin disajikan dalam bentuk tabel, ada faktor pendukung sama faktor penghambat. Kemudian baru ada penjelasan terkait dengan hasil survei. Nah ini harus didukung berarti dengan apa? Linknya mana? Dengan laporan surveinya. Berarti link buktinya link lah ya. Nantinya mungkin di PDF-nya. Betul. Ini yang kadang lupa nih teman-teman. Link sekarang karena digitalisasi judulnya kan digitalisasi penyusunan LED. Jadi harus semuanya no hards. Betul. No fisik gitu. Udah nggak zaman main fisik ya Pak. Sekarang zamannya mainnya halus. Main cantik gitu. Oke. Ini apa lagi tambah di evaluasi? Nah ini cukup ya di evaluasi tadi. Berarti tapi di evaluasi yang sekarang di instrumen 2.0 ini, kalau dulu kan kita hanya satu tuh Pak. Tapi sekarang ada 2 poin tadi kan, di awal penetapan ada 2, di pelaksanaan ada 2.
di evaluasi AB tadi. AB tadi. Oh iya, biasanya ini ada dua ya. Jadi yang pertama evaluasi ketercapaian ya. Terkait dengan sistem tata kelola. Kalau ini yang kedua terkait evaluasi dengan ketercapaian fungsi SPMI ya. dengan SPMI yang kompeten. Ya. Itu setiap penyusunan di LED Lamin Konferensi 2.0 harus dua semua ya. Tergantung dari item. Jadi nanti kalau misalnya di kriteria berapa mungkin ada 4 item. Oh, tergantung ada ABCD ya, tergantung dari masing-masing kriteria. Ya. Sekarang masuk ke setelah evaluasi ada namanya pengendalian. Ya, ini pengendalian ini adalah pengendalian terhadap hasil evaluasi tadi. Terhadap standarnya kita. Ya, jadi apakah masalahnya ya, apa? Betul. Ya, jadi kita harus paham terkait dengan faktor pendukung, kemudian akar masalah dari hasil evaluasi budaya itu yang berkaitan dengan tata kelola tadi dan fungsi SPMI. Ya. Jadi sebenarnya setiap bagian itu saling berkaitan, Pak. Jadi dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian terhadap standarnya kita, ya. Jadi jangan sampai keluar dari ring. Ya, betul. Kita boleh out of the box. Ya. Jadi apa yang kita tetapkan itu yang kita laksanakan, itu yang dievaluasi, itu yang dikendalikan gitu. Ya. Tapi kadang kalau kita mungkin ketika baca LED itu, wah ini kok di penetapannya nggak ada, tiba-tiba dilaksanakan, kemudian tiba-tiba dievaluasi. Melenceng. Iya, melenceng. Iya, bisa ya. Muncul ajaib gitu ya. Ya, jadi intinya apa di pengendalian ini? Nah, kan ada dua juga nih ya. Ya, betul. Ada 2 poin tadi terkait dengan tindak lanjut sistem tata kelola tadi dengan fungsi SPMI tadi. Ya, tergantung dari hasil evaluasinya kita. Ya, nanti ini misalnya apa ini? Nanti ini akan menghasilkan rencana tindak lanjut RTL-nya gitu. Terus nanti akan dirapatkan melalui apa? RTM gitu, rapat hijauan yang saya tanyakan tadi ya. Manajemen. Ya, betul. Kalau di evaluasi itu AMI, ya, kalau di sini Adit Mutu pengendalian itu adalah RTM dan ya. RTL dan RTM. Ya, ada RTM-nya, rencana tindak lanjut seperti apa, ada RTM-nya, rencana tindak lanjut. Terus dua hal ini harus ada. Jadi kita punya RTM itu kan berarti harus kelengkapan dokumennya harus lengkap, Pak. Undangan, terus berita acaranya, kemudian daftar hadir, kemudian laporan RTM, ya. Terus rencana tindak lanjutnya seperti apa, kemudian ditambah dengan misalnya gitu, kita mungkin di bagian laporan RTM-nya itu kita menyampaikan bahwa secara keseluruhan kita akan menggunakan kembali standar itu untuk satu siklus berikutnya, atau mau dilakukan optimalisasi atau peningkatan gitu terhadap butir standar atau butir IKU IKT-nya gitu. Ini pengendalian. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai pengendalian, tahapan selanjutnya di UP yang terakhir peningkatan. Nah, peningkatan ini bisa optimalisasi, bisa penyelarasan standar, bisa peningkatan gitu ya terkait dengan standar IKU IKT. Jadi fokusnya kita adalah pada standar. Jadi SPMI itu sebagai pegangannya kita dalam menetapkan, melaksanakan, evaluasi, kemudian dikendalikan, kemudian ditingkatkan. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan bagaimana? Ya, berarti kita menyampaikan saja bahwa standar tidak dilakukan perubahan, butir standar tidak dilakukan perubahan, tidak ada perubahan pada IKU IKT, berarti dengan kata lain kita akan menggunakan untuk siklus yang akan datang gitu. Standar ini akan digunakan kembali gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada perubahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kita harus merubah dokumen SPMI-nya kita gitu. Butir mana yang berubah? Berarti harus ada pengesahan dong. Iya, betul, ada pengesahan lagi gitu. Ya. Yang digunakan anggaplah ada monef gitu ya. Ya. Monef kan harus selalu ya. Iya, betul. Ada tambahan standar. Ada tambahan standar atau perubahan terhadap butir standar, kemudian perubahan terhadap IKU IKT-nya gitu ya. Oh, ini kok nggak tercapai gitu, atau ini IKU-nya terlalu tinggi nih, nggak realistis, maka disesuaikan. Nah, perubahan dari ini ya berarti kan memunculkan perubahan pada dokumen gitu. Berarti paling tidak ya perubahan pada SPMI-nya kan, dokumen SPMI-nya harus diubah, standarnya berubah, IKU IKT-nya berubah, atau ya IKU IKT-nya berubah gitu. Dalam LED ini kan dinilai oleh asesor. Iya, betul. Itu kan nilainya ringnya 1 sampai 4. Iya, betul. Enggak
nggak ngisi sama sekali. Ya, dapat satu gitu. Satu Ya. gitu ya. Artinya untuk mendapatkan 4 kan harus sahih. Ya betul. Nah, ya. kalau yang di peningkatan itu apa? Kalau tadi kan ada AMI, kalau udah Ya. dievaluasi, Ya. ada pengendalian, tadi ada RTM dan Ya. RTL. Ya. Kalau di sini apa yang? Nah, sebenarnya gini, di dalam Infocom itu sudah ada matriks penilaian. Saya tidak begitu hafal untuk setiap poinnya ya Pak. Yang jelas terkait dengan kalau misalnya di sana ada perubahan terhadap standar, berarti kita harus punya dokumen pendukung perubahan terhadap standar terhadap IKT. Itu harus ada bukti dokumennya gitu. Nah di matriks penilaian itu terkait dengan setiap item itu sudah ada tuh. Ya, ya. Kita untuk mendapatkan nilai 4 itu harus seperti apa itu sudah ada ketentuan. Iya. Jadi ada ya di ya, infocom.or.id. ya betul di instrumen nyelam Infocom itu sudah ada gitu. Kita bisa download template untuk LED, template untuk LKPS, bahkan matriks penilaian gitu. Jadi itu bisa dijadikan acuan kita kalau misalnya kita sebagai asesi untuk kira-kira nilainya kita seperti apa gitu. Ketika kita sudah membaca matriks penilaian. Oke, jadi kembali lagi Om, di peningkatannya mungkin ada contoh nih kata-kata yang. Ya misalnya contohnya ya Pak, kita mempertahankan standarnya kita. Jadi kalau misalnya kita ada satu standar IKT berarti kita mengatakan bahwa standar X dan indikator Y itu dipertahankan sehingga tidak dilakukan perubahan butir standar atau tidak dilakukan optimalisasi terhadap butir standar. Maka butir X dan indikator Y akan digunakan untuk siklus yang akan datang, siklus PPE-PP yang akan datang. Oke. Jadi memang itulah siklus yang satu standar contoh itu harus lengkap Betul. Jadi kriteria 1 terkait dengan budaya mutu ini lengkap tadi. Poin fungsi dari tata kelola tadi, sistem tata kelola, administrasi akademik, keuangan dan sebagainya tadi itu harus lengkap gitu. Satu siklus. Ya. P E PP E PP gitu. Ada penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Oke, lanjut satu lagi lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini terkait dengan relevansi pendidikan. Kayaknya paling tinggi nih nilainya. Oh iya betul. Ini kalau di instrumen 2.0 ini nilainya 30% Pak untuk S1. 30%. Ya, 30%. Nah, dulu waktu di kriteria yang instrumen 1.0 itu kriteria 9 itu punya 52%. 52% sendiri itu S1 ya. Gitu. Jadi 52%. Ini agak apa ya? Merata gitu. Jadi bobotnya merata gitu. Ini 30% nilainya. Tapi wajar ya karena di relevansi Pendidikan. Ini ada 3 pendidikan, Ya. dan Pengabdian. Jadi Oke, kalau relevansi pendidikan ini pendidikan. ini contohnya apa? Kita membahas terkait dengan DTPR. Pak Nurul mungkin ingat kalau DTPR itu ada di kriteria berapa di instrumen 1.0 di kriteria SDM 4 betul. Nah ini ada DTPR, kemudian ada sistem penerimaan mahasiswa baru, berarti kriteria 3 dulu, sekarang muncul di kriteria 2 di relevansi pendidikan. Kemudian ada pendidikan berbasis luaran atau outcome based. Kemudian ada kompetensi lulusan juga sama, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Nah, itu penetapannya dimasukkan sini semua. Iya, penetapannya sini semua. Nah, ada tambahan nih. Ya. Kalau pada kriteria 2 ini itu ada keberagaman keberagaman asal calon mahasiswa. Oh Nah, iya. itu perlu tuh ditambahkan di sini. Ini jadi poin ya. Jadi poin. Artinya asal dari mana, suku Ya, apa, betul, gitu ya. betul, Kemudian jenis kelaminnya Islami, apa, daerahnya mana, negara mana gitu ya. Itu jadi jadi Poin bagian, tersendiri. poin Ya. tersendiri gitu. Jadi kalau di bagian relevansi pendidikan ini ada 4 poin Pak, di A, B, C, D. Kami 4 kan? Iya. Kalau tadi saya sampaikan tadi tergantung Ya, kriteria berapa. Iya, tergantung kriteria tadi kan Pak. Jadi tidak setiap kriteria itu 2 gitu. Ini bisa 4 gitu ya. Ini ada poin ini. Nah, terkait dengan kurikulum OBE. Ya, outcome based. Jadi saya ingat waktu disampaikan oleh pemateri itu di Lab Infocom itu tidak ada syarat khusus. Tapi ada standar unggul. Unggul. Ini harus Ya. ya, rekan-rekan ya. Jadi Ya. kita
harus memenuhi standar. Nah, salah satu dia standar unggul yang nanti akan dilakukan di LAM Infocom 2.0 itu adalah apa? Harus sudah melaksanakan OB, kurikulum OB. Ini wajib ya. Dan sudah diukur CPL-nya, pemenuhan CPL-nya, pengukuran CPL-nya gitu. Analisisnya. Iya betul. Ya, Jadi itu menjadi syarat standar unggul gitu. Standar unggul. Jadi jangan harap ya, ya. kalau prodinya belum menerapkan OBE ya, jadi ya nyuwun sewu. Ya, belum bisa lulus. Ya. Oke, kita catatan khusus ya guys ini. Oke, lanjut. Oke. Tadi untuk relasi untuk dipetan ada 4. Berarti ada. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga itu berkaitan dengan fleksibilitas. Kemudian penciptaan suasana akademik, penilaian pembelajaran. Jadi kita ingat tuh kalau di kriteria sebelumnya itu itu di kriteria 6. Ya, pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan. Nah, sekarang muncul di kriteria 2 itu relevansi pendidikan. Di poin C. Ya. Nah, ini ada tadi terkait dengan proses pembelajaran, fleksibilitas, mau luring, mau hybrid ya. Itu juga harus ada istilahnya penetapan. Betul. Ada nggak? Iya, harus ada dasar. Kita Ya. melaksanakan luring, kita melaksanakan daring, hybrid, PBL, CBL itu harus ada dasar pelaksanaan ya melalui kebijakan tadi dan melalui standar SPMI-nya kita gitu ya. Oke, yang keempat. Yang keempat ini terkait dengan kompetensi lulusan. Nah, ini bicara kompetensi lulusan, ya rekognisi, kemudian apresiasi kompetensi ya terkait dengan Dudika gitu ya. Kita ada di poin D gitu. Oke, jadi 4 ini ya. Dicatat ini ada. Oke, next untuk yang selanjutnya sama pelaksanaannya Pak. Pelaksanaan terkait dengan ini penetapan lagi gitu. Enggak, ini pelaksanaan. Oke ya. Nah, pelaksanaannya juga sama 4 tadi yang sudah ditetapkan tadi, 4 butir tadi dilaksanakan. Misalkan DTPR itu apa sih? DTPR itu dosen tetap penghitung rasio. Nah, ini misalkan. Jadi kalau kita punya istilah itu DTPS sama DTPR. Kalau DTPS itu dosen home base-nya gitu. Jadi ketika buka prodi baru kan ada tuh dosen tetap program studinya berapa minimal 5 disyaratkan gitu. Itu DTPS. Nah, kalau yang kita di LAM Infocom menggunakan istilah DTPR, dosen tetap penghitung rasio. Jadi dosen yang memiliki kompetensi di bidang LAM Infocom, dia mengajar mata kuliah yang terkait dengan keahlian Infocom. Nah, itu bisa tercatat di LED-nya. Tercatat walaupun dia tidak berada di prodi itu. Secara home base dia tidak berada di prodi itu, tapi dia diperbantukan oleh universitas atau oleh prodi untuk mengajar di prodi tersebut. Diberikan pengajaran, diberikan kegiatan penelitian, kemudian diberikan kegiatan PKM, pembimbingan. Nah, berarti kan dia membantu prodi. Nah, hitungannya adalah dosen tetap penghitung rasio DTPR. Jelas ya. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Ini dosen elektro kok ngajar kok dimasukkan di informatika. Belum memang beliau dosen elektro tapi ngajar juga di informatika. Dia punya keahlian, misalnya dosen elektro, dia paham, dia keahliannya memang di jaringan komputer gitu. Terus dia ngajar mata kuliah jaringan komputer. Terus dia beraktivitas penelitiannya terkait dengan jaringan komputer. Pengabdiannya juga sama. Terus bahkan bimbing mahasiswa yang kompetensinya sesuai dengan kompetensi dosen tersebut. Ya, kita bisa mengakui dia sebagai DTPR di prodi tersebut. Iya. Artinya setelah di TPS dia tetap di elektro, betul. Secara home base dia tetap di elektro, tapi secara DTPR dia bisa diakui sebagai DTPR di prodinya kita. Oke. Ini fleksibilitas nih Pak. Fleksibilitas. Ya. Berarti ada di poin sebelumnya ya di penetapan nanti ya. Oke. Kemudian ini pelaksanaannya ada 4 juga ya. Kita melaksanakan 4 tadi ya. Oke. Jadi teman-teman ketika menyusun LED itu jangan lupa setiap bagian yang ada pernyataan yang ada komanya itu harus diberikan penjelasan juga. Misalnya Pak, ini ada kegiatan terkait dengan pelaksanaan standar indikator tentang DTPR. Berarti DTPR-nya harus dijawab tuh pelaksanaannya seperti apa melalui penetapan yang sudah ditetapkan. Terus penerimaan mahasiswa baru, berarti harus dijawab tuh poin penerimaan mahasiswa baru ini dalam satu poin A. Tapi ada DTPR, mahasiswa baru. Nah, jadi kita menjelaskan di pelaksanaan kan A ini ya.
di DPR itu dijelaskan dulu. Ya betul, kita menjelaskan poin di DPR-nya, poin penerimaan mahasiswa barunya, pelaksanaannya seperti apa, terus dan tentunya buktinya lagi. Iya betul. Pokoknya semua harus dilengkapi dengan bukti linknya gitu, Google Drive atau seperti apa gitu ya. Kemudian ada poin keberagaman asal mahasiswa juga harus dijelaskan gitu. Ini baru poin A, tapi poin A itu ada cabangnya gitu Pak. Nah, itu cabangnya itu yang harus teman-teman jawab juga, jangan ketika menjawab hanya di TPR-nya saja, tapi keberagaman mahasiswanya juga dijawab, kemudian seperti apa pelaksanaan penerimaan mahasiswa itu jadi harus dijawab. Jadi diikuti petunjuknya. Iya betul. Nanti silakan di download. Ya bisa di download itu di panduan lah. Ya panduan. Kita bisa ya panduan itu disediakan untuk dibaca, untuk dicermati, kemudian untuk diikuti. Gitu. Next lagi. Ya kemudian ya selanjutnya adalah evaluasi. Sama evaluasi tadi ada 4 ya. Ada 4. Kemudian sama ada survei kepuasan juga Pak. Jadi ada poin survei kepuasan terhadap layanan pembelajaran. Di sini tercatat di panduan ada ya. Ada. Kemudian setelah evaluasi ada pengendalian lagi terkait dengan 4 tadi. Kemudian ada peningkatan. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sama gitu Pak. PPP itu sama gitu. Jadi teman-teman ketika sudah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, kan polanya sama kalau kita lihat. Ya cuma mungkin kita harus melihat apakah standarnya kita itu sudah mengakomodir apa yang diminta oleh instrumen ini gitu. Ya berarti kalau misalnya belum ya kita harus menyesuaikan gitu. Nah cuma ketika kita menyesuaikan sekarang kan pelaksanaannya satu siklus. Ya mungkin baru bisa diukur ya setelah satu siklus itu terpenuhi gitu. Nah itu yang kriteria 2, relevansi pendidikan ini ada 30%. Wah, hati-hati, maksudnya harus benar-benar sesuai dengan data. Ya, jadi kalau kadang nyusun LED ini kan ya tahu sendirilah ya. Sebenarnya ada. Iya betul. Ada di kampus ada. Kadang keberadaannya di mana? Ya, di UPPS atau di universitas, apalagi yang kampusnya besar ya. Iya betul Pak. Ya. Nah, itu nyarinya kayak nyari sesuatu yang ya nyari ini jarum di tumpukan jerami. Enggak seperti itu. Oh enggak gitu. Terlalu ibarat. Ya. Kemudian terkait dengan ini, ada LKPS itu apa sih? Oh, LKPS itu lembar kinerja program studi. Jadi biasanya LKPS ini berisi data-data kuantitatif gitu. Jadi misalnya apa? Tadi terkait dengan penelitian, relevansi penelitian itu kita mencantumkan tuh penelitian DPR tadi itu judulnya. Jangan ditaruh di LLD. Iya, di LLD rekapitulasinya saja gitu kita menjelaskan. Tapi detailnya itu ada di LKPS gitu. Ya, terkait dengan visi misi ya dari mana? Ya di diferensiasi visi tadi di bagian diferensiasi atau di kriteria 6 tadi. Itu ada di bagian bawah tuh Pak. Jadi kita menjelaskan nanti visi dari UPPS, visi dari PT, visi dari PS gitu. Itu ada di LKPS gitu. Data mahasiswa juga sama, keberagaman mahasiswa asal mahasiswa tadi ya kita jelaskan juga di LKPS itu ada gitu. Jadi nanti mungkin bisa mengikuti template yang ada Pak. Itu sudah ada. Jadi kita hanya mengisi yang mungkin hampir sama dengan Pak LKPS di instrumen 1.0 gitu. Jadi data kuantitatif ada di sana gitu. Iya. Jadi semakin lengkap akan semakin banyak cerita. Iya betul. Semakin banyak data yang disampaikan, ya kesohiannya jelas. Iya. Gitu ya. Iya betul. Ya, mungkin agak cepat aja Om. Di sini apa? Nah di sini setelah relevansi penelitian. Sama ya. Sama. Kemudian ada relevansi PKM. Relevansi PKM. Jadi mungkin sama seperti kriteria 8 Pak. Oh iya. PKM kita bahas di sini gitu. Cuma dia ada 3 poin. Poin A, poin B, poin C gitu. Ya intinya hampir sama gitu Pak. PKM dijadikan sebagai kriteria tersendiri. Ini kriteria 4 gitu ya. Terkait dengan yang menarik di
di relevansi PKM ini sama penelitian itu ada roadmap. Nah. Ini yang disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM kalau mungkin ada LPPM, gede-gede. ya, Intinya itulah yang LPM harus dilibatkan. Iya betul. Iya. Jadi kalau akreditasi ini sebenarnya melibatkan semua pihak gitu Pak. Ya. Ada UPPS, ada PS, ada lembaga penjamin mutunya, ada LPPM-nya, ya pihak-pihak universitas juga terlibat di sini gitu. Alumni. Oh ini. Mahasiswa dunia usaha, dunia industri Ya, itu dilibatkan juga. bahkan pengguna kan. Ya, Pengguna nanti kan ada sesi wawancara. Ya. Ya itu juga sangat perlu sekali. Ya. Wawancara dengan dosen, wawancara dengan mahasiswa, Ya. wawancara dengan tendi, wawancara dengan alumni, Ya. wawancara dengan pengguna. Ya. Nah, yang berikutnya adalah akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas ini ada dua Pak poin. Jadi kita bicara terkait dengan tata kelola dan tata pamong yang secara otonom, yaitu di bagian Dulu kedua. Ya, sekarang ada di kriteria 5 akuntabilitas. Tata pamong dan Tata kelola. tata kelola Yang transparan dan akuntabel. Kemudian ada terkait dengan audit mutu, pemenuhan tupoksi, tata kelola dan tata pamong. Gitu. Sarana, prasarana, SDM yang profesional itu ada di poin akuntabilitas. Ya sama prinsipnya pakai PPPP tadi. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah menyusun menggunakan kriteria 9 kemarin ya mungkin perlu penyesuaian lah. Ya. Jadi dari 9 kita sesuaikan ke 6 gitu. Kita jawab Ya. setiap pertanyaan. Artinya nggak dihapus ya. Ya, Pindah. digeser. Geser, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan diferensiasi Pak, diferensiasi misi. Gimana Ini ini? terkait dengan ya PMTS-nya tadi, Ya. terkait Visi dengan misi, tujuan dan sasaran. sasaran. Terus terkait dengan strategi pengembangan PPS, kita diskusi di sini. Kemudian pengakuan atau apresiasi masyarakat oleh masyarakat atau oleh Dudika gitu ya, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional itu ada di sini gitu, di diferensiasi pendidikan gitu. Nah ini biasanya kan kita ada di kriteria 1 dulu. Sekarang PPS ada di diferensiasi misi. Kemudian ada rencana pengembangan strategi PPS biasanya di bagian E. Nah sekarang muncul di diferensiasi misi gitu. Pengakuan atau rekognisi ya itu ada di mana? Ya dulu ada di kriteria SDM gitu terkait dengan pengakuan di TPR, rekognisi dan lain sebagainya gitu. Bentar, ini khusus sendiri ya di pertama ya ada A, B, C ya. Oh enggak. Berarti dia membahas terkait dengan ini. Terus terkait dengan Evaluasi, pengendalian. peningkatan. Price. Nah, ini yang bagian khusus dia adalah suplemen program studi. Ini sama. Ya, ini ciri khas Dari prodi masing-masing gitu. Jadi kita menjawab terkait dengan mata kuliah inti, domain spesifik, capstone project itu tetap di cerita di sini ya. Ya, cerita di sini. Oke. Ya, capstone projectnya. Nah, kalau bobot penilaiannya itu mungkin total dari dari 6 kriteria tadi memang bobot yang terbesar itu ada di relevansi pendidikan. Kemudian diikuti oleh relevansi penelitian, kemudian relevansi PKM. Jadi 30% itu di pendidikan, 18% itu ada di penelitian, 15% itu ada di PKM. Jadi memang PKM tridharmanya ya Pak, tridharmanya kita itu sangat diperhitungkan gitu di instrumen 2.0 ini. Ya. Jadi mungkin kalau ini 45, 60, 63% itu ada di relevansi pendidikan. Ya. 3 pendidikan, penelitian dan PKM. Nah itu kriteria yang ada di instrumen LAM Infokom 2.0. Luar biasa. Yang terakhir gimana untuk persiapan? Ya persiapannya jelas kita harus bangun dulu tim yang solid nih Pak. Ini penting nih Pak. Jadi akreditasi itu bukan pekerjaan seorang kaprodi sendiri. Bukan kajur juga. Iya. Bukan UPPS juga gitu ya, tapi keterlibatan semua pihak harus solid, harus mendukung gitu. Karena kaitannya sama penetapan tadi mungkin dokumennya itu ada di universitas, ada di LPPM gitu. Bagi tugas gitu. Dan setiap kriteria ya harus ada PIC-nya.
orang yang bertanggung jawab di bagian kriteria itu dan dia paham betul tuh Pak. Di dosennya Ya, di dosennya ya. sama timnya lah ya. Timnya gitu. Jadi Misalkan dia satu paham. kriteria 2 orang gitu. Ya, jadi dia bertanggung jawab tuh, dia paham dan harus ada sinkronisasi antar kriteria ini Pak. Jadi jangan sampai saling bertolak belakang ya. Ini sih yang ngomong apa sih di kriteria ini ngomongnya apa gitu. Jadi harus ada sinkronisasi gitu. Nah, kemudian ya ikuti panduan. Nah ini penting nih. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Laminfokom diikuti. Kita sudah punya panduannya tuh. Misalnya apa? Total halaman di LED itu 150. Ya harus diikuti gitu. Itu ketentuan gitu. Jangan sampai kita melebihi itu sampai 200 ya, nanti dikembalikan. Nah, terus ingat Pak, jangan mengkopi dari mana? Dari tempat lain gitu. Itu fatal. Fatal. Jadi kalau misalnya ketahuan itu ya akreditasinya bisa sudah bayar berarti. Sudah bayar gitu Pak, sudah bayar tapi terketahuan plagiasi, lupa ganti nama prodi. Nah, itu bahaya. Itu kejadian ya? Ya ada gitu, ada beberapa prodi yang itu jangan. Ini jangan. Bad Ya. practice. Ya. Contoh buruk. Ya, kemudian ya persiapan lah yang matang untuk segala hal. Itu sebelum AK ya, sebelum pembayar atau pengumpulan kan memang itu harus solid ya. Cek dulu, cek semua bukti ya. Cek semua bukti dukung sudah ada atau belum gitu, terus sudah disahkan atau belum gitu. Bagus lagi ini ya, ada yang nilai gitu ya. Oh ya, kalau misalnya butuh yang nilai ya nanti bisa mungkin kita berdua. jangan lupa. Ini kontaknya ada di bawah ini. Jangan lupa untuk 08. Ya kita bantu. Ya. Pendampingan Pak. Jadi perlu itu ya. Ya benar. Kita itu dan sah saja kan? Ya, kita itu punya tanggung jawab untuk membuat prodi-prodi yang ada di Laminfokom itu menjadi prodi yang ya minimal baik sekali ya gitu. Nah, itulah gunanya sosialisasi ya, di mana-mana ya, di semua provinsi di LLDT itu mengadai untuk peningkatan mutu ya. Dan harapannya ini memberikan pemahaman yang sama ya terkait dengan penyusunan LED ini ya. Dan diingat satu lagi ya, jangan membawa-bawa pendamping. Oh ya, betul. Jangan sampai teman-teman kalau misalnya sudah didampingi terus membenturkan pendamping itu dengan asesor. Ini kata pendamping, nah itu jangan. Bahaya. Karena itu ya sudah ketika asesor itu punya point of view tersendiri gitu. Dia akan melihat gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah didampingi ya tidak usah bawa-bawa pendampingnya gitu. Oh ini katanya. Yeah. Kalau istilah Jawa itu kulak di telomongan. Ya, kulak dean adol jeri. Kalau jeri adol dean gitu ya. Gitu. Jadi ya itu, jadi jangan pakai nggak baik lah. Gitu. Jadi membenturkan itu namanya, membenturkan antara jadi pendamping dengan asesor. Di asesor atau AL istilahnya ya, ada kedatangan malah membawa-bawa asesor lain kan gitu kurang etis Pak. Jadi ya kita sama-sama lah ya. Karena tujuan asesor datang juga tidak menghakimi. Iya betul. Ya, jadi karena dia sebagai juru potret. Jadi di Aptikom ini, Laminfokom ini ya, Pak Aptikom. Ya, karena Laminfokom itu dibentuk oleh Aptikom, Indojay sama Asindo ya, 3 universitas. Jadi 3 organisasi. Sifatnya di Laminfokom ini adalah asih, asuh, asah. Ya, jadi kita saling bagaimana kita memberi, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita ya salah satunya adalah juga memberikan tantangan. Begitu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ella, sama-sama Pak. Berbagi di NH Podcast nomor 1, nomor 2, Pas Media Podcast LA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tapi Mas, masih jauh deh Mas? Gak ada ya.